Oke, selamat sore teman-teman semua. Di vlog kali ini mungkin kita kepengen bahas edukasi, terutama mengenai estetika dan seni keindahan sebuah kolam. Dalam artian ini, memang kita utama itu di kolam koi ya teman-teman, dan mungkin blessed people semuanya. Tapi sebetulnya kalau dilihat dari 5 tahun terakhir ini, bukan hanya kolam koi, bahkan ada kolam koki, kolam tamasaba, kolam predator, kolam yang swimming pool, baik itu minimalis atau natural. Nah, sebetulnya kalau teman-teman lihat, sampai saat ini saya masih mendapatkan ya suara-suara yang maaf banget, sebetulnya saya tuh udah capek ngerespon gitu loh, bahwa intinya ya memang kita punya standar harga, kita punya standar kualitas, kita punya standar spek filtrasi, punya standar equipment, punya standar konstruksi. Yang saya percaya dan yakin setiap pond builder ataupun pekerja seni seperti kita ini itu punya standar masing-masing dan punya range harga masing-masing. Tapi di vlog kali ini saya nggak akan mau compare, banding-bandingin, bagusin A, B, C, atau kita mau bagusin Blaze sendiri, tidak. Dalam artian di sini buat para teman-teman yang memang dalam artian yang berada di segmen kita. Jadi sekali lagi teman-teman, bukannya apa-apa, saya ini sampai sekarang tidak pernah ada niat sombong, tidak pernah ada niat apapun itu gitu loh. Terkadang mungkin kalau respon saya agak gimana atau mungkin nggak respon, terutama konsultasi-konsultasi yang di WA, karena saya sudah ngomong dari awal bahwa kita memang tidak melayani konsultasi gitu loh. Bahkan saya sering anehnya, ini dulu bikin kolamnya dengan siapa, ada masalah kok konsultasinya ke kita gitu loh. Dan saya juga terus terang untuk proyek-proyek renovasi, tambal sulam dan lain-lain itu sangat kita hindari. Kalau ada urgently yang memang kebetulan customer atau referensi customer atau dekat dengan Semarang, itu pun saya lihat case by case-nya. Nah, masuk ke topik ini teman-teman. Artinya, Blaze itu punya karakter bahwa kalau kita bikin kolam itu tidak mau hanya kolamnya yang spek filternya bagus, spek konstruksinya bagus, equipmentnya bagus. Bukan cuman itu teman-teman. Kalau bicara masalah itu jujur ya teman-teman ya, saat ini mungkin teman-teman banyak pilihan lain, banyak opsi lain selain Blaze. Karena itu sesuatu hal yang sebetulnya tidak sulit untuk ditiru. Anda tinggal tiru equipmentnya pakai apa, Anda tinggal tiru medianya pakai apa, Anda tinggal tiru sistemnya seperti apa, mau double wall, mau pakai pipa, mau pakai apapun itu, sekat antar chamber dan lain-lain, itu bebas ya. Tapi Blaze punya standar sendiri juga yang teman-teman mungkin dan Blaze people sudah paham gitu loh. Nah, di luar itu saya tidak akan bahas mengenai detail spek filtrasi dan lain-lain. Ada satu kelebihan Blaze di mana yang Blaze ini punya karakter kuat, bisa memberikan estetika, bisa memberikan desain, bisa memberikan konsep. Bahkan tidak jarang yang sebelumnya sudah ada penawaran masuk. Sekali lagi ini kita bukan ngomong mana yang lebih hebat, mana apa, enggak. Tapi kenyataannya memang setelah owner ketemu dengan saya, kita diskusi, saya memberikan presentasi penjabaran dengan area seperti ini, lebih cocok begini, bla bla bla. Banyak customer yang terbuka pikirannya dan akhirnya memilih Blaze karena pertimbangan ini gitu loh. Nah teman-teman, malam hari ini mumpung momennya pas nih teman-teman, lihat ya. Val, kamu deket ke sini sedikit, Val. Saya kalau dapat sebuah project itu mulai dari basic dasar kolam dan filternya seperti ini. Setelah basic dasar, pengembangan ke planting batunya dan sekitarnya. Setelah itu nanti di sini mau saya apain, di belakang kolam ada apanya, di samping kolam natural air terjunnya seperti apa, akses masuk menuju, itu semuanya saya pikirin sangat detail sekali teman-teman. Dan itu sebetulnya itu masuk di sebuah karya dan kreasi yang belum tentu semua orang memiliki kemampuan untuk itu. Ya sekali lagi ya teman-teman, nanti mau ngomong saya diomong apa terserah, tapi ini fakta. Artinya untuk sebuah project, untuk sebuah kolam, saya tuh memikirkan sangat-sangat maksimal. Dan sekali lagi saat ini saya hanya mau membuatkan desain, mengkonsep dan lain-lain hanya project-project dari Blaze. Nanti kalau memang tim saya jauh lebih siap dan segala macam, kita juga tidak menutup kemungkinan bisa akan melayani jasa di luar project-project Blaze. Tapi saya kasih catatan kecil aja, Val. Kamu ngerasain nggak, Val? Tim kita internal ya, kita nggak pernah pakai sub, kita nggak pernah pakai tim dari luar, dan tim kita sangat terbatas. Makanya saya prioritaskan ke project-project yang pembuatan baru, yang renovasi, tambal sulam dan lain-lain. Itu saya mohon maaf bukan mau mengecilkan atau apa, tapi karena keterbatasan tim sekali lagi.
Sampai sekarang kita udah selesaiin 30 project, Pak. Kolam. Ya, ini kalau yang dihitung dengan renovasi, dengan tambal sulam, dengan ada beberapa yang pekerjaan kecil-kecil, taman landscape dan lain-lain bisa lebih. Tapi kita bicara kolam yang dalam artian kolam baru dan ibaratnya dengan desain estetika yang benar-benar tidak biasa, itu aja udah 30 project kita selesaiin. Ya, ini mau ada satu project lagi yang selesai, berarti 31. Yang berjalan masih ada 8, yang inden masih ada 6. Nah, di situ teman-teman bisa lihat artinya kepala saya ini sudah sangat penuh sekali untuk memikirkan proyek-proyek intern dari Blast. Nah, tim dari kita ya, Val ya, betul ya? Tim leader dari siapa, Val? Dari Blast. Tim desain dari mulai saya sendiri, sketch, konsep, dan lain-lain dari saya. Kemudian tim 3D, tim kita sendiri juga. Itu aja banyak masalah nggak, Val? Aduh, teman-teman, kadang revisi, kadang ini, kadang batunya nggak pas, kadang ada komplainan, kita nggak menutup patah, kita ini masih jauh sekali dari kata sempurna. Tapi teman-teman kalau mau tahu, menghandle project intern Blast aja, dengan desain-desain yang sudah saya konsepkan dan lain-lain, itu tiktokan, revisi, dan lain-lainnya banyak, teman-teman. Sekali lagi, untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Kebayang nggak ditambahin untuk ngurusin project-project yang nggak dikerjain Blast? Nah, bukan saya mau mengecilkan ya, mohon maaf ya. Tak kasih desainnya, Val, tak kasih konsepnya, nanti penataan batunya seperti ini, penataan air terjunnya seperti ini, dieksekusi tim yang nggak biasa dengan saya, jadinya bisa amburadul. Percaya nggak omongan saya? Ya. Boleh dibuktiin. Nyatanya teman-teman, paling simple, paling gampang, yang punya kualitas finishing, yang punya kualitas terutama natural, yang punya kualitas dengan seni, keindahan, dan standar seperti ini, teman-teman satu Indonesia boleh cek, nggak banyak. Data saya sampai sekarang menunjukkan nggak lebih dari 5 pond builder yang bisa dengan kualitas seperti Blast atau di atas Blast ya, seperti itu. Di bawah 5. Ya, tapi sekali lagi, kalau cuman buat kolam, spek filternya bagus, equipmentnya bagus, nanti dan segala macam, itu puluhan bahkan ratusan. Nah, makanya teman-teman, sekali lagi saya itu paling agak sensitif kalau sudah ditegur masalah harga. Terutama maaf banget ya, beberapa customer yang karakternya begitu sudah nanya harga, wah mahal. Setelah itu saya nggak akan balas lagi. Nah, kadang saya seperti ini dianggap sombong. Tapi sekali lagi ini bukan apa ya, bukan saya mau curhat atau apa, tapi itu realita di market. Cuman saya lihat ada beberapa customer yang, Pak, ini kenapa harganya sekian, saya bisa menjelaskan. Ini kenapa kok harganya sekian, Pak Ade, ini karena untuk ini, untuk ini, untuk ini, yang ini di luar ibaratnya kolam, di luar spek filter, di luar equipment, yang itu juga biayanya nggak murah, Val. Batu aja, Val, satu rate yang pilihan bagus, itu 7,5 sampai 8,5. Dibandingin dengan pond builder yang batunya batu pondasi, yang batunya batu sungai yang murah, ya nggak ketemu, teman-teman, gitu loh. Ya, itu baru satu elemen batu, belum setting tenaganya. Tenaga kita dengan profesional yang standar yang saya sudah ajarin, yang tim ikut saya. Diadu dengan tukang biasa yang punya skill yang segituan. Ya nggak ketemu hariannya, teman-teman ya. Nah, sebelum kita lanjut ke edukasi selanjutnya, kita saksikan dulu beberapa sketch dasar, beberapa sketch-sketch awal, beberapa sketch-sketch desain awal, sampai ke 3D melalui cuplikan foto dan video berikut ini. Nah, itu tadi ya, Noval dan teman-teman ya, bahwa sekali lagi saya benar-benar memikirkan konsep, bahkan beberapa kali ngobrol dengan customer, baik via telepon, WA, dengan foto dan lokasi dan segala macam yang ada, atau saya bisa kalau pas kebetulan di lokasi kota yang bersangkutan, setelah project kita visit dan lain-lain, banyak yang customer akhirnya kebuka gitu loh, bahwa oh ya memang Pak Ade ini bukan hanya
filtrasinya yang dipikirkan, bukan hanya spek kolamnya, bukan hanya spek equipmentnya, tapi estetika keindahan sehingga kolam koi ini sekali jadi untuk jangka panjangnya ini kita benar-benar mendapatkan hasil yang maksimal. Nah teman-teman, sekali lagi estetika itu menjadi satu komponen yang sangat penting. Ini saya ya sekali lagi ya, nanti kalau ada pond builder yang halah nggak usah bagus-bagus kolamnya, yang penting spek filternya top, yang penting medianya top, yang penting equipmentnya top, terserah, itu kembali lagi ke masing-masing. Tapi kalau base tidak, overall kita pikirin semua. Nah, apa yang saya harapkan teman-teman, yang namanya ikan koi, makhluk hidup, itu ibaratnya itu seperti kita memelihara sebuah binatang atau hobis yang memang kita ada kualitasnya yang grade A, grade B, sampai yang mulai dari pasar atau yang premium, yang show, itu kembali lagi ke masing-masing. Tapi alangkah sayangnya teman-teman, terkadang sampai sekarang saya masih melihat bahwa sebetulnya kualitas ikannya ini bagus, denah areanya ini konsepnya bagus, tapi eksekusi finishingnya dan estetikanya itu memang tidak maksimal. Sehingga teman-teman, kalau kita ngelihat fokus ke ikan dan ke airnya, di zoom, kolamnya jangan diliatin, itu masih oke. Tapi begitu kolamnya di shoot, waduh, ya banyak sekali yang berantakan. Apalagi maaf banget, saya itu paling gemes kalau ngelihat kolam-kolam koi yang ada pipa nongol, filter di luar, tong di luar, kabel semrawut, alat-alat equipment di luar berantakan, di atas air terjun nanti ada apa, ada ini. Saya pikir-pikir ini kenapa ya, padahal logikanya beli ikan yang mahal aja mampu loh. Masa sih benerin estetika kolamnya dan desainnya dan lain-lain nggak mampu, itu kan aneh. Nah mungkin masalah prioritas bisa juga. Tapi poinnya teman-teman, satu, kalau teman-teman memang kepengen punya kolam, Blessed People ini pengen punya kolam yang bukan hanya ikannya yang bagus, estetika, desain, dan sekitarnya ini sangat-sangat penting sekali untuk dipertimbangkan dan dibuat konsep yang maksimal. Nah teman-teman, nanti setelah ini teman-teman akan lihat beberapa hasil desain-desain kolam yang sudah jadi, yang sudah finishing ya, baik yang natural ataupun yang minimalis, baik yang kolam koi ataupun kolam renang dan kolam lainnya, supaya teman ngerti-ngerti apa sih effortnya, apa sih hasilnya setelah kita konsepkan matang, setelah denahnya kita pikirin benar-benar, setelah setting finishingnya kita perhatikan benar-benar, hasil finalnya seperti apa aja gitu loh. Percuma saya ngomong panjang lebar tadi apa-apa kalau hasil-hasil jeleknya atau finalnya itu jelek. Ya, kita saksikan dulu hasil-hasil final, baik itu kolam natural, kolam minimalis, landscape, taman, waterfall, air terjun, dan lain segala macam melalui cuplikan video berikut ini. Oke, ya itu tadi ya teman-teman. Jadi maksud saya sekali lagi, karena ini juga saya lihat trennya untuk pond builder yang dalam tanda petik yang punya reputasi dan punya portofolio bagus ya. Sampai bulan 10 ini semua portofolionya naik teman-teman. Kalau mungkin teman-teman kok malah turun atau nggak naik, ya coba mari kita introspeksi diri. Mungkin ada yang kurang, mungkin ada sesuatu. Belum lama saya di sosmed juga ngelihat ada beberapa teman-teman pond builder malah berantem sendiri, saling menjelekkan hasil karyanya satu sama lain. Menurut saya, sorry banget ya, itu nggak zaman lah, ngapain juga gitu loh. Daripada kita jelek-jelekin karya orang lain, apa nggak kita lebih fokus memperbaiki atau meningkatkan karya kita, meningkatkan ide kita, meningkatkan kualitas kita. Menurut saya itu effortnya buat semua akan lebih bagus gitu loh. Mari kita bersaing yang sehat gitu loh. Saya udah males bahas intinya yang sampai sekarang pun yang nggak suka sama Blessed, yang jelek-jelekin Blessed. Terutama sekali lagi saya sering ngomong gampang nyerang Blessed. Harganya mahal, titik. Tapi buat teman-teman yang ngerti, buat customer yang ngerti kenapa kok harganya sekian, ya nyatanya puji Tuhan kita masih dipercaya kok.
Bahkan Chef Juna dan beberapa public figure sudah inden sama kita, lagi bikin rumah, lagi bangun rumah. Saya udah udah ke lokasi juga, saya udah kasih masukan beberapa ide. Kok mereka panggilnya masih Bless gitu loh? Kenapa kok mereka nggak pakai pond builder yang bahkan di kota mereka itu sebetulnya pekerja pond builder seperti Bless ini sangat banyak sekali gitu loh. Ngapain panggil Bless jauh-jauh dari Semarang? Ngapain kok selalu kok kita yang diundang, yang dipakai lagi untuk mengerjakan di next rumah-rumah beliau dan yang lainnya. Ya sekali lagi teman-teman, intinya saya bersyukur sekali sampai detik ini kita sudah eksis masuk tahun ke-15 ya. Perjalanan ke sini memang tidak mudah, tapi saya percaya bahwa itu adalah bagian dari proses dan saya bersyukur Tuhan, customer, tim, kamu, tim Bless Koi, Bless Pond, ya Bless Group secara keseluruhan itu sangat kontribusinya besar sekali. Saya tidak mungkin bisa sampai saat ini kalau saya sendirian gitu. Jadi sekali lagi Bless pun bisa sesolid ini, bisa memberikan karya-karya yang sampai sekarang puji Tuhan bisa diterima di market, di customer, dan saya sedang sampai jujur nih Val, Koadi ini sekarang sudah bukan takut untuk cari project lagi, tapi takut bahwa saya punya beban, punya PR untuk mendesainkan, untuk mengonsepkan yang sudah deal, yang sudah tanda jadi. Sampai sekarang masih ada 6 PR yang saya belum selesai final gitu loh. Dan itu pun nanti setelah saya sketch finalnya selesai, dilanjutkan oleh tim 3D dan di ACC customer, kita diskusi lebih lanjut. Memang tidak mudah teman-teman, tapi saya bersyukur sekali bahwa sampai sekarang kita masih dipercaya dan market masih suka dengan hasil-hasil karya, dengan hasil-hasil bikinan Bless, meskipun kita di luar sana banyak diserang harga mahal bla 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 dan segala macam. Nah, semoga teman-teman melalui video ini mendapatkan satu wawasan, mendapatkan satu edukasi bahwa sebuah kolam, sebuah pond itu kalau kita setting dengan tema-tema yang tertentu, dengan konsep-konsep yang lain daripada yang lain, itu hasilnya akan sangat lebih maksimal. Tentu saja nanti didukung dengan ikan koinya, dengan ikan tamasabanya, mokoki dan lain-lain. Saya percaya benar bahwa itu akan sangat sekali mendukung sebuah keindahan di satu lokasi rumah tersebut. Nah, sekali lagi teman-teman, bagi teman-teman yang suka dengan desain-desain konsep kita, dengan hasil karya Bless, yang mungkin mau nanya-nanya segala macam, teman-teman percaya saya, nanya kayak apapun kalau mengenai harga apa dan lain-lain, kita ini selalu terbuka gitu loh. Tapi kalau memang sudah setelah itu mengarah yang lebih detail, mengarah ke yang lebih dapur kita atau dan lain-lain, ya itu memang kita nggak bisa, apalagi minta desain di awal padahal belum deal, belum ada tanda jadi dan lain-lain. Saya memang selalu nolak karena sekali lagi itu sudah masuk bagian dari pekerjaan dan hasil karya seni kita. Dan jangan lupa tonton terus video-video dari kami, like, comment, dan subscribe, share. Sampai ketemu lagi di next project berikutnya. Bye-bye.